godaannya bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta, bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta, tapi sayang di mulut saja. Ketika putus cinta, galau jadinya, hati pun kecewa. Makanya jangan bermain cinta. Babe sih pakai ngizinin si Dara jadi wartawan. Ya itu tuh kerjaannya. Pagi-pagi pulang pagi. Dia yang mau, emangnya gue yang nyuruh. Bukannya begitu, Be. Kerjaannya itu loh, Be. Aduh, nggak kayak perempuan-perempuan yang lain, Be. Bisa pulang sore. Nya. Lihat laptop Dara nggak? Masa baru ditaruh meja bentar langsung hilang? Ya kagak tahu lah. Itu kan mainan lo. Coba lu inget-inget, mungkin ada di mobil lo, di kantor, apa ya di kamar, ketutupan apa kali? Kantor ya? Ah, tahu ah. Ya udah, Be, Nya, berangkat dulu ya. Babai. Ninya udah siapin makanan. Lo makan dulu, ye. Nggak usah deh, Nya. Ini Dara ada wawancara penting sama orang konglomerat, Pak Rudolf. Ya tapi nanti itu makhluk kamu. Gak apa-apa, Nya. Yaudah, Dara berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Dara. Ih, Dara tunggu. Tungguin apa? Daranya mau ngomong. Apaan sih, Nya? Ih, Dara gimana sih? Nih ya, dengerin. Mumpung nih mobil masih dipinjemin sama kantor, Nya sama Babe pengen jalan-jalan keliling kota Jakarta. Gimana ya, boleh kagak? Aduh, Nya. Hari gini keliling Jakarta, yang ada kita tua di jalan. Macet di mana-mana, Nya. Yaudah, kalau begitu gimana kalau kita pergi keluar kota aja? Udaranya dingin, sejuk, adem. Nah, ini lagi si Babe. Udah, kagak ada waktunya, Be. Sumpah, hari ini ada deadline. Dar, Nanti ini, Be, ya. aduh, lo mah bener-bener ya jadi anak ya. Aduh, Be, ini mobil, Be. Kapan ya kita punya mobil kayak beginian? Ya ntar nunggu tanah kita yang di seberang laku. Nah, lagi lu ada-ada aja sih, Nya. Oh, adek-adek. Nya, Be, doain aja ya, Dara dapat jodoh konglomerat. Biar bisa beli mobil baru buat Nya sama Babe, ya? Iya bener, udah pasti itu sih Nya doain. Dapat konglomerat, ya. Amin. Ya udah, Dara berangkat dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Dapat konglomerat ya, jangan lupa. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Halo? Gimana hari ini? Masih bete juga? Pembete lagi. Udah muak gue. Nyokap gue terus-terusan maksa buat lanjutin bisnis bokap gue. Lu kan tahu sendiri, gue paling gak suka sama yang namanya bisnis, tau gak lo? Ya lo jelasinnya baik-baik dong. Jangan pakai emosi makannya. Buset, gede amat ini rumah ya? Cari siapa, Mbak? Mas, bener bukan rumahnya Pak Rudolf? Iya bener. Mbak dari mana? Saya dari tabloid pengusaha mau wawancara Pak Rudolf. Apakah Mbak sudah ada janji sama Pak Rudolf? Udah, saya udah janji sama Pak Rudolfnya. Pak Daniel, bantu saya, Pak.
Iya, silakan Mbak. Udah gue jelasin berkali-kali sama dia, tetap aja hasilnya sama. Tahu nggak lo? Ya lo ngomongnya pas lagi nyantai aja. Jangan pas lagi nyokap lo nggak mood gitu. Mau pakai cara kayak gimana pun nggak ngaruh. Lu kan tahu nyokap gue. Nyokap gue orangnya paling suka maksa dan paling nggak suka dibantah. Kayaknya harus pakai cara lain deh, supaya nyokap gue nyerah. Tapi lo nggak mikir macam-macam kan, Tan? Mikir yang aneh-aneh gimana? Gue mau mikirin cara lain juga nggak tahu. Orang gue cuma asal ngomong sekarang. Dasar lo, yaudah deh. Gue pergi dulu ya, gue ada meeting soalnya. Nanti kita lanjut lagi ya. Yaudah oke, bye. Bye. Ya. Ih, ini mobil kenapa lagi? Nggak bisa dikunci lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Rumah konglomerat ini nggak mungkin kan mobil gue dimalingin. Wih. Gede amat ini ya rumah. Selfie boleh kali ya. 1-2 foto posting Instagram. Cakep banget gue. Apa rumahnya yang cakep ya? Shh. Wih, pintunya gede amat. Wih, cakep. Ibu Dara dari tabloid pengusaha. Mbak, Pak, bukan Ibu. Maaf, Bapak dengan... Saya kepala pelayan di sini. Mari, Mbak Dara saya antar ke ruangan Pak Rudolf. Ayo. Sadis. Baju kepala pelayannya aja kece amat. Sama baju lebaran bapak gue sama gue yang paling mahal juga bagusan baju bapak ini. Mari, Mbak. Ya udah yuk, Pak. Dasar cewek norak. Gak pernah liat rumah gede kali. Tadi dia mau ngapain ya? Wawancara. Jadi Bapak akan mewariskan semua bisnis Bapak kepada putra Bapak? Tentu saja, karena dia itu anak saya laki-laki satu-satunya. Apakah putra bapak itu siap menerima tongkat kepemimpinan ini? Ya, itu harus. Untuk itu saya akan mensekolahkan dia ke luar negeri. Tapi kalau putra Bapak menolaknya bagaimana? Saya yakin dia tidak akan menolaknya. Karena kalau dia tahu motivasi saya untuk menjalankan bisnis ini, supaya bisnis tetap maju, dia pasti tidak akan menolaknya. Oke. Motivasi seperti apa sih yang bisa bikin bapak itu yakin banget kalau putra bapak itu tidak akan menolaknya? Ya, karena bisnis saya ini banyak bergerak di bidang kemanusiaan. Males banget sih si Mami. Apa harus ngikutin semua kemauannya dia? Emangnya gue boneka apa? Udah tanggung ah, ini dikit lagi. Ah, udah, jalan-jalan ah. Udah, nanti aja dikit lagi nih. Mobil butut jangan dukung gue buat pergi deh main. Emang dasar ini kesempatan gue.
selesai juga wawancaranya. Sekarang tinggal lanjut. Bentar. Lega. Gue dari tadi tuh pengen kentut, tau nggak? Mau kentut lagi tuh harus ada sopan santunnya ya. Nggak boleh sembarangan gitu kalau dikeluarin. Oke deh, kita berangkat. Halo Del. Dara! Aduh, lu tuh bener-bener deh, Dar. Ih, lu tuh apaan sih Del? Teriak-teriakan. Nggak sekalian lu pakai toa, ha? Ya habisnya lu tuh keterlaluan banget. Lu tuh bilang sama gue katanya lu tuh bakal ngajak gue kalau misalkan lu wawancara ke rumah konglomerat itu. Tapi mana? Malah pergi duluan. Nyebelin banget. Emang janjiannya jam berapa? Lu tuh yang ngorok nggak kelar-kelar sampai jam 7. Untung aja nggak gue siram lu pakai air. Iya, ya gue mau caper Nova tuh sama anaknya. Maksud tuh si Sultan? Iya, dia Sultan. Dia itu jadi idola banget di kampusnya karena kegantengannya itu. Ya elah, cakepan juga kucing anggora lu. Aduh, please deh gak usah bercanda kayak gitu. Del, gua tuh udah ngeliat mukanya di foto album keluarganya. Biasa aja, nggak ada cakep-cakepnya. Malah nih ya, mukanya kayak pelawak. Ya ampun Dara, mata lu tuh katarak apa gimana sih? Orang seganteng itu lu bilang kayak pelawak. Ya Allah Dara. Tapi gini ya, kalau suatu hari nanti Sultan ngejar-ngejar gue, awas aja kalau lu ikutan juga. Gue ngejar-ngejar dia. Halo. Nih ya, yang ada kalau dia ketemu sama gue, dia yang ngejar-ngejar gue. Pede banget. Tapi Dar, lo ke kantor kan hari ini? Ntar sore, Del. Nih gue mau wawancara petani bunga dulu di pinggiran kota. Ya? Udah, mau kerja gue. Bye. Bye. Oh, budak dah kuping gue nih. Makin lama dong gue di mobil butut ini. Bisa mati kepanasan dong gue. Halo Bang. Dar, deadline konglomerat malam ini ya. Hah? Kan saya baru kelar wawancara, Bang. Iya, tapi profilnya buat di cover, Dar. Ya udah Bang. Nanti saya urus ya. Ini saya mau wawancara ini petani bunga dulu. Ya, baik. Oke, Bang. Au. Aduh. Lu siapa? Kepala gue sakit banget. Gue nanya sama lu siapa? Kok bisa ada di mobil gue? Ini mobil. Kirain bajai. Bisa panas banget, gak ada AC-nya apa? Lu siapa? Kalau lu nggak jawab, gue panggil polisi nih. Aduh, jangan. Aduh, kepala gue sakit banget. Apa? Gak punya obat apa? Kepala lu kenapa? Nih. Minum. Gue masih banyak nih kerjaan. Oke. Gue nggak perlu tahu deh nama lu tuh siapa ya. Tapi lu pergi ya dari sini. Please. Dia malah tidur. Bangun deh. Bangun.
dia itu masih ada di kamarnya, tapi sekarang nggak ada. Mami udah telepon belum? Udah, Pi, udah, tapi handphonenya nggak aktif. Emang keamanan nggak ngeliat dia kalau dia keluar? Ya ampun, udah semua, Pi, udah, dan mereka itu nggak ngeliat. Anak itu selalu Lo udah sembuh kan? Yaudah, mending lo pergi sekarang ya. Jangan nebeng mobil gue lagi. Gue nggak kenal siapa lo juga nggak kenal kan siapa gue. Ini di mana sih? Bogor. Hah? Bogor? Ya, biasa aja kali. Ya udah, lu gue tinggal di sini ya. Jangan dong, jangan. Mau kemana? Kantor lah. Kok ikut dong? Kok nggak tahu daerah sini, jangan tinggalin gua ya. Nggak ada. Kalau lu penjahat gimana? Terus gue dihabisin sama lu. Ih, ngeri ya. Wah. Kok, gua bukan penjahat. Tungguin, gua orang baik-baik, sumpah. Ini orang siapa sih? Kok bisa-bisanya dia ada di dalam mobil gue? Apa jangan-jangan dia makhluk dari planet Mars? Enggak. Mana mobil gue nggak bisa dikunci lagi? Ih. Apa sih? Ih, kenapa sih? Gue nggak mau ya, lu nebeng di mobil gue lagi. Terus gua gimana dong nasibnya di sini? Gua nggak tahu daerah sini. Sengaja gua nebeng sampai kota aja deh, ya. Lo yakin nggak akan berbuat jahat sama gue? Elah, emangnya tampang gua ada tampang penjahat apa? Tampang itu bukan segalanya. Perampok yang tampangnya kayak model juga banyak. Maksud lu mau bilang gua penjahat gitu? Ya, bisa aja lah. Sumpah nih ya, sumpah demi Tuhan, gua sama sekali nggak ada niat jahat. Gua orang baik-baik. Nih, kalau nggak percaya, lihat KTP gua. Mana KTP lu? Dompet gua ketinggalan lagi. Tuh kan, bener. Lu tuh orang jahat. Kalau orang baik-baik pasti punya identitas. Sumpah, aduh, gimana ya? Lu malah nanya gue. Mana gue tahu? Lu tahu Hotel Sultan nggak? Hah? Tahu. Nah, lu anterin gua ke situ. Itu hotel punya bokap gua. Nanti lu bakal tahu siapa gua sebenarnya. Sorry nih ya. Gue mau nanya. Lu waras? Kenapa emang? Tuh hotel punyanya Pak Rudolf. Orang konglomerat, tajir melintir. Terus lu ngaku-ngaku jadi anaknya. Gitu. Wah, lu masih demam nih kayaknya nih. Udah deh, langsung anterin gua aja ke sana. Ntar lu juga bakal tahu siapa gua. Ayo, cepetan. Lu ngapain? Ayo langsung biar lu tahu siapa gua sebenarnya. Banyak orang suka
Sebelum Masnya memberikan deposit, Mas tidak bisa menginap di sini. Lu tahu nggak gue siapa? Maaf Mas, saya tidak tahu. Gua anak pemilik hotel ini. Intinya, siapapun yang menginap di sini harus memberikan deposit terlebih dahulu. Baik anak yang pemilik hotel ataupun bukan. Gak bisa gitu dong, Mbak. Awas, gue. Apa sih? Udah, acting ya? Gue balik ya. Tunggu dong. Lah, lo kan cuma pengen buktiin ke gue kalau lo itu anak yang punya hotel ini. Tapi kenyataannya, karyawan ini aja gak kenal sama lo. Ya, tapi... Gak ada tapi-tapian. Gue harus kerja. Bye. Tunggu. Berhenti. Aduh. Apa lagi sih? Gini deh. Sekarang lu bawa gue ke Resto Pelangi. Biar gue tunjukin sama lu siapa gue sebenarnya, ya? Nama lo siapa? Nama gue Sultan. Lu Dara kan? Gue tau dari ibu-ibu petani tadi. Kenapa? Ada yang salah? Lo gak malu apa? Ngaku-ngaku namanya Sultan. Itu kan nama anaknya Pak Rudolf. Kalau sampai dia tahu, habis hidup lo. Udah deh, terserah lu mau ngomong apa. Pokoknya sekarang juga kita harus ke Resto Pelangi. Gue tunjukin siapa gue sebenarnya. Ayo. Bayang. Saya mau pancake 1, sop buntut 1, terus Hawaiian chicken salad boleh, nasinya minta 2, terus saya minta french fries juga 1, saya mau minumnya teh sama orange juice kali ya. Oke? Dah, itu aja. Apa-apaan? Gua, anak pemilik restoran ini, lu suruh bayar. Nggak mau? Nih. Enak aja. Berapa? Oh, biar saya yang bayar ya. Ngapain sih? Nggak usah. Apa? Diem aja lo. Gua orang yang punya restoran ini kok. Diam. Makasih ya. Ngapain dibayar sih? Tunggu dulu. Apalagi sih? Sultan atau apapun nama lo. Cukup sampai di sini ya acting lo. Gue udah capek. Lo mending pergi deh. Gue mau kerja dulu. Malam ini gue mesti turunin tulisan. Ngerti? Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Tapi tas gue di mobil lo.
Papi ini gimana sih? Masa anak sendiri nggak boleh nginep di hotel kita, makan di restoran kita juga nggak boleh. Dan sekarang Papi blokir ATM sama kartu kredit dia. Papi ini keterlaluan sekali sih, Pi. Kalau terjadi apa-apa sama dia tuh gimana, Pi? Gimana? Papi mau kasih pelajaran buat dia, Mi. Supaya dia tuh nggak seenaknya aja. Mami jangan bantah Papi lagi. Nggak usah cari-cari dia. Biar dia sadar kalau dia itu salah. Ih, kaget gue aja lo. Dara, kan tadi tuh ya lu tuh ngewawancarain keluarga Farudolf. Nah, udah ketemu kan sama si Sultan itu, ya kan? Belum. Emang apa sih? Tuh masih penasaran ya pengen ketemu sama orangnya. Cakep apa sih tuh orang? Lah, tunggu. Bukannya tadi lo sendiri yang bilang sama gue kalau misalkan lo itu udah lihat foto keluarga mereka? Terus kenapa nanya kayak gitu? Ya ampun, gue tuh bercanda kali. Gue tuh belum lihat fotonya. Tapi sih nanti mau dikirimin sama itu asistennya ke gue. Jadi lo belum lihat mukanya Sultan? Ih, belum. Ngata-ngatain muka orang kayak pelawak, belum lihat. Parah. Dara, Apalagi sih? Ih, lu udah tahu belum kabar terbaru tentang keluarga Parudolf? agak emang. Apaan sih? Aduh, masa nggak tahu sih. Jadi, si Sultan itu kabur dari rumah. Serius lo? Ah, yang bener lo. Dar, Bang Ojo, berita lu tentang Pak Rudolf, tambahin ya, sama berita anak yang kabur itu. Bang, saya kan belum sempat wawancara anaknya. Dara, coba deh, lu baca berita-berita yang tampilin dia. Mungkin saja lu bisa dapat referensi tentang dia. Sekarang ini banyak tuh media yang cari dia. Baik, Bang. Ya, Mudah-mudahan si Sultan itu nyasarnya ke rumah gue, terus suka sama gue. Aduh, gue tuh ngebayanginnya gimana gitu. Ada aja deh lu. Nggak apa-apa, itu nggak dosa. Gue nyari itu dulu nih. Sultan? Berarti dia anaknya Pak Rudolf dong. Untung aja gue masih punya jam tangan. Masih bisa gue jual kan? Walaupun rugi tapi lumayan lah. Makan. Buat ongkos. Lumayan. Mas Sultan ya? Aduh, ini apa ya? Kami mau tanya, kenapa Mas kabur dari rumah? Mas Sultan tidak takut? Pelarian Mas Sultan ada hubungannya dengan bisnis orang tua Mas Sultan? Maaf Mbak, ini masalah pribadi, masalah keluarga. Maaf ya, maaf. Mas jawab, Mas. Maaf. Mas.
Sultan. Mas. Maaf. Tolong Maaf. jawab, Mas. Masuk, masuk, masuk. Buruan masuk. Mas, mas. Mas, jawab, Mas. Masuk. Mas, jawab, Mas. Maaf, saya nggak bisa jawab, maaf. Jawab, Mas. Lo bener anaknya Pak Rudolf? Oh, jadi lu sengaja narik gue masuk ke sini, suruh ikut lu. Kalau lu pengen tahu bahwa gue ini anaknya Pak Rudolf. Gitu. Basi. Berhenti. Ih, gue tuh nanya, lu jawab dong. Kalau gue anaknya Pak Rudolf, emang kenapa? Kenapa? Demam. Oh iya, gue ngerti. Malu ya? Udah mempermalukan anaknya konglomerat secara tidak sopan belakangan ini. Apaan sih lu? Atau jangan-jangan diam-diam naksir sama gue? Secara gue ini kena konglomerat, orang kaya, ditambah ganteng pula. Lu kalau ngomong jangan sekate-kate lu ya. Amit deh. Gue tuh sebenarnya lagi pusing nih, gimana caranya buat nyembunyiin lo dari media-media yang lagi ngejar-ngejar lo buat cari info tentang lo. Abis itu dikait-kaitin ya sama itu tuh bisnis bokap lo. Lo paham gak sih? Jadi lu nolongin gue karena lu pengen ngambil info tentang bokap gue dari gue? Ger, enggak kali. Ya udah, terus ngapain lu peduli sama gue, sosok nolongin gue? Lo mau gue bantuin nggak? Oh enggak ya udah gue pergi. Lu mau kemana? Kerja lah. Masa kabur? Emang lu? Terus gue gimana nasibnya? Itu sih urusan lu. Ya udah, gue ikut lu aja kalau gitu. Nggak bisa. Kalau lu ikut gua, yang ada lu nyusahin gua. Lu mending deh tuh hubungin teman-teman lu. Masa anak konglomerat nggak punya teman-teman? Halo, HP gue lobet. Gimana cara gue ngomongin orang? Oke. Tapi lo harus bantuin gue kasih info tentang bokap lo buat tulisan gue. Gimana? Berani bayar berapa? Masa anak konglomerat matre? Gue udah bukan anak konglomerat lagi kali sekarang. Gue anak melarat sekarang. Lu lihat sendiri buktinya. Gak ada satu orang pun yang ngakuin kalau gue ini anaknya Rudolf Kusumo. Ya udah, jadi gimana? Mau kasih info nggak ke gue? Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Dari sawah lu, Dan? Kagak. Kok bawa orang sawah? Emang dia siapa, Dan? Narasumber lo? Bukan. Ini pasien rumah sakit. Dia nggak bisa bayar pakai kabur. Ini gue mau wawancarain dia buat human interest. Apaan sih lo sakit tau? Puas lu ya? Ngata-ngatain gue lu. Sini, duduk dulu. Sini. Sini. Diem ya. By the way, makasih ya buat info bokap lo. Sekarang gue mau ngetik dulu. Lu anteng-anteng di sini, oke?
tajir nih. Odel. Apa? Gue mau apa sih? Aduh. mau lihat itu referensiannya anaknya Pardo. Terus? Ya gue mau lihat. Udah ganggu lu. Kasih ya. Cakep. Yang ganteng ya. Nyak, si Dara nih hari nggak pulang lagi. Iya, tadi dia telepon, katanya nginep di kantor. Lama-lama kita suruh aja tinggal di sono, sekalian deh tidurnya di sono juga di kantornya. Babe, enak aja. Anak perawan kita satu-satunya disuruh nginep di kantor. Kagak. Ya habis dia nggak inget pulang. Kelar juga ketikan gue. Ternyata bener ya kata Oda. Ini cowok ganteng. Apa karena anak orang merat kali ya? Dia ganteng. Ini Sultan anaknya Pardo. Iya. Lihat. Sultan anaknya Pardo. Enggak, apaan sih? Itu Sultan anaknya Pardo. Bangun. Udah siang tahu. Pulang. Tuh kan bener. Itu Sultan, Dara. Ayo, ih. Ini teman gue, Sultan dari mana? Ayo. Gimana? Kabur, Mbak. Iya, nyokap gue tuh sampai sakit mikirin Sultan. Makanya dia minta tolong lo karena dia tahu lo tuh temen di deketin Sultan. Pantesan aja aku hubungin dia tuh nggak bisa-bisa. Tapi Sin, lo bisa kan bantuin nyariin Sultan? Nyokap gue tuh berharap banget sama lo. Soalnya bokap gue ngelarang gue sama nyokap buat nyariin Sultan. Ya Mbak, pokoknya Mbak sama Tante tenang aja ya. Urusan cari Sultan biar aku yang urus. Makasih ya. Ya. Makasih ya Bang. Wih, mantep. Kenapa lu? Nggak biasa makan di tempat beginian? Ini bersih nggak sih? Enggak. Nggak bersih kok dimakan. Justru gue suka makan yang kotor karena kalau gue makan makanan yang higienis, nih cacing di perut gue pada pusing. Serius? Biar makan. Aman. Man. Nggak apa-apa. Apa? Coba suap. Makan. By the way, lu kenapa sih kabur dari rumah? Iseng aja. Pengen cari sensasi. Mau jadi artis lu? Enggak, bercanda. Terus? Apa sih nanya-nanya? Mau tau banget? Mau tau aja? Si Marah. Ngomel. terus gue nganterin lo sampai mana? Nganterin sampai mana gimana sih maksudnya? Ya masa lo ikut gue terus
Bos, gue pengen pulang. Gak mau ah. Gimana? Pulang ya? Bro, bukannya itu Mas Sultan? Mana? Itu tuh. Iya itu. Yaudah yuk, Ayo ke sana yuk. Ayo buruan jalan. Cepetan. Ini bayar bro. Udah, kenapa lu nggak bayarin? Gue kan nggak ada duit. Turun coba. Ini belakang kayak anak buah bokap gue. Kayaknya ini orang yang nyari gue. Mau tangkap lu. Ya cepet. Ini kabur. Ayo, kejar. Woi! Woi, jangan kabur. Ayo kejar. Woi, berhenti. Ayo buruan cepetan. Buruan. Mana nih? Lu tuh udah gila-gilanya ya? Untung gua nggak kenapa-napa. Alhamdulillah, nyawa gua masih nyangkut di badan gue. Lu tuh ya, bener-bener keterlaluan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama gue gimana? Nanya sama babe gue bakal kehilangan harta paling berharga, tau nggak? Udah ngomongnya. Ngomel mulu. Si Untung selamat. Masya Allah, darah. Ya, Babe. Kesayangannya. Ya Allah. Aduh. Balik lagi. Balik. Aduh. Iya, udah pusing. Aduh. Kenapa lu? Aduh, puyengnya be. Muter-muter segala. Aduh, Be. Itu yang ganteng-ganteng siapa, Dar? Kayaknya mukanya kita kenal nih, Nya. Siapa ya? Iya ya. Tapi siapa, Be? Temen darah. Sultan. Hah? Sultan? Aduh, Sultan. Bukannya Sultan itu anaknya konglomerat yang lagi kabur? Sultan, emangnya Nya Babe lu nggak nyariin lu apa? Tapi kemarin mereka nggak ngasih komentar apa-apa tuh. Oh, jadi papi nggak nyariin gue. Tapi yang tadi ngejar gue siapa dong kalau bukan anak buahnya papi? Udah, Tan. Tenang aja. Kalau lo belum pengen balik, mendingan lo nginep di mari. Gimana? Sapinya. Iya udah, kagak usah tapi-tapi. Nurut apa katanya. Ye? Oke, Be? Iya, cuma ngikutin doang. Ya, udah masuk. Berisik. Udah, ayo, Be. Ayo. Cinta memang gila. Bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang Iya, makasih. Nya udah, yang ini dulu potong. Jangan terlalu cinta, bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata? Banyak orang suka langsung bilangnya cinta, tapi sayang di mulut saja. Ketika putus cinta, galau jadinya, hati pun kecewa. Makanya jangan bermain cinta.
berdua lagi pada ngapain sih? Jeki ada apa? Dara, lu bener-bener ya, lu bikin gue cemburu kelas kakak. Lu pikir hati gue kagak kebakar apa ngeliat lu begini? Lu ngapain nih main HP sama si Cumi? Orang gua nggak ada apa-apa kok sama dia. Cumi pucat, lu denger tuh. Kata yang Dara, lu bukan siapa-siapanya dia. Awas lu kalau macam-macam. Ketika putus cinta, kalau jadinya banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Tumben di meja rame makanan. Ada apaan ya? Ngomong jangan kenceng-kenceng, ini buat nyambut Sultan. Kan orang kaya, jadi pasti di rumahnya banyak makanan. Jadinya masak sebanyak ini karena nggak enak sama si Sultan. Dara kasih tahu ya, si Sultan ini udah biasa makan makanan enak. Ngapain juga kita ngikutin dia? Ih, Dara kan udahnya bilang jangan ngomong kenceng-kenceng, gimana sih? biarin aja, biar dia dengar sekalian. Nih, dengerin ya. Gara-gara lu enyak sama babe gue jadi repot, tau nggak? Masa makanan kudu beli dulu? Ini pasti ngutang kan ya? Dara, mulut lu lancar juga Masalah ini biar babe tanggung jawab. Sudah, ayo jangan malu-malu. Ya silakan makan. Ayo. Makasih, Be. Makan. Udah disiapin juga, Ya, saya dokin nasinya. Apa? Sultan disandra. Yang benar kamu. Iya tante, namanya Dara. Dara, wartawan dari tabloid pengusaha yang wawancara saya kemarin. Iya Om, waktu dia wawancara Om, dia juga sandra Sultan. Bentar dulu deh, nggak mungkin dong kalau Sultan itu disandra secara Sultan laki-laki. Terus wartawan itu perempuan. Mana mungkin kan, Pi? Iya, itu nggak masuk akal. Itu nggak mungkin. Motivasi dia untuk menyandra itu apa? Tapi bisa aja dong Mbak. Sultan kan lagi ada masalah sama Tante soal sekolah bisnisnya. Bisa jadi Dara nipu Sultan kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya Sultan. Kan dia jago banget tuh Om ngomongnya. Jadi Sultan percaya deh. Dia pasti minta sesuatu tuh Om. Tante, Mbak Gita. Dia mau minta apa? Ya apalagi kalau misalkan bukan uang. Kata bos gue, anak buah bokap lu datang ke kantor. Dan sekarang mereka menuju ke sini. Dan parahnya lagi, gue dituduh nyulik lu. Tega banget sih. Masa cewek manis kayak gue dituduh jadi penculik? Masa sih? Nggak percaya. Lagian nih ya, lu tuh tambeng kalau dibilangin pulang-pulang. Ini nggak mau pulang. Lu tuh ya ngerepotin gue sama keluarga gue aja. Ya maaf deh. Semuanya jadi ikutan terlibat gini ya. Maaf ya. Duh, jadi terlibat kan gue. Gimana ya? Yaudah, ikut gue. Kita lari aja. Kemana? Udah ikut aja. Dara, lu mau kemana? Mau kemana? Doain aja biar Nyak! 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 Dia budak kali. Nyak! Cinta memang gila, banyak godaannya, bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta, bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikatakan? Dara! Aduh Be, Dara! Babe gimana sih? Mana gue tahu. Tapi sayang di mulut
jangan. Ayo mas, pulang mas. Jangan mas. Mas, ayo pulang mas. Sini maju, ayo, maju. Mas, ayo pulang mas. Ayo ikut pulang mas. Mas, ayo pulang mas. Jangan pulang. Iya. Sabar toh mas. Mas. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta bisa berbahaya nanti sakit hatinya. Mana larinya? Lu lihat gak lu? John, nyong juga ora weruh, John. Anggap weruh, ngapain aku takon kowe to, John? Aduh, Ya wis, John. ayo doyok merana, John. Jalan, ayo, waduh gayu kowe. Hampir aja. Hati pun kecewa, makanya jangan bermain cinta. Aman. Hati pun kecewa, makanya jangan bermain cinta. Lo masih nggak mau ngasih tahu gue kenapa lo kabur dari rumah? Gue disuruh sekolah bisnis. Ditambah lagi harus ngelanjutin bisnis bokap gue. Gue gak mau lah. Gue lebih suka main musik. What? Jadi lo kabur dari rumah cuma gara-gara itu? Dan se-Indonesia nyariin lo? Wah, parah lo. Lo jadi ngerendahin apa yang gue suka sih? Hah? Ada yang salah? Lo tuh terlalu egois, Tan. Capek banget gue. Egois? Lo bilang gue egois? Lo sekarang ada di pihak siapa sih? Gue tuh nggak di pihak siapapun, ya. Nih, lu tuh nyadar nggak sih? Perusahaan bapak lu ada di mana-mana. Dan pegawai bapak lu tuh ada beribu-ribu yang menggantungkan nasibnya di perusahaan bapak lo. Sekarang lu bayangin deh. Kalau misalkan perusahaan bapak lu itu nggak ada yang nerusin gimana? Nasib mereka gimana? Lu kepikiran nggak sampai ke situ? Nih ya, gue saranin. Lo itu ikutin apa kata bokap lo. Nyokap lo, sekolah bisnis. Ya, tapi gue... Soal musik itu jadiin hobi. Lo tuh nggak harus pilih satu di antara keduanya. Lo itu bisa jalanin kok dua-duanya. Dan gue yakin banget bokap lo itu sama nyokap lo itu percaya sama lo itu punya potensi, lo itu bisa. Percaya deh sama gue. Dan satu lagi, inget, nasib lo itu udah bagus banget. Gak semua orang punya nasib bagus kayak lu. Bener juga ya apa kata lo. Tapi yang gue gak nyangka, di balik galaknya lo ternyata bijak juga ya. Ya, karena profesi gue jadi banyak ketemu sama orang. Dan gue tahu karakter orang. Termasuk gue ketemu sama bapak lo. Gue sempet kamu wawancara kemarin. Dan balik laki-laki yang hebat, pasti ada wanita yang hebat juga. Cinta sejati yang bisa Kayak ibu lo. memberi tanpa harus menerima. Lo udah mulai bete ya? Gue gangguin terus. Enggak sih. Cuma kalau gue jauh, lo lebih senang. Gitu. Kalau lu jadi melo gitu sih. Enggak, cuma gue nggak mau dibilang ngerusak hubungan lo aja sama Jeki. Hah? Apa? Jeki? Iya. Ya ampun. Jeki tuh teman kecil gue. Lu tuh ya. Jadi, lo masih sendiri? Ya udah, kalau emang lo masih sendiri, kita pacaran ya. Gue kayaknya mulai suka deh sama lo.
Atas nama cinta sejati. Sultan! Terlaluan kamu ya. Kamu butuh uang berapa sih sampai menyandra anak saya? Hah? Tapi saya enggak. Mami nggak apa-apaan sih, Mi? Udah lah, Mi. Mami nggak usah keterlaluan kayak gini. Dara nggak salah apa-apa. Kamu diem. Kamu itu juga bodoh. Kamu itu disandra sama dia. Dia sengaja bawa kabur kamu supaya dia mendapatkan uang yang banyak dari papi kamu. Apa? Enggak, Bu. Udah diam, kamu nggak usah ngomong. Bentar lagi polisi datang jemput kamu. Mi, aku sama sekali nggak ngerti loh. Ini siapa yang disandra, siapa yang menyandra? Aku nggak sama sekali nggak tahu, Mi. Sultan, dia itu bawa lari kamu buat dapetin uang, tapi kamu nggak pernah sadar. Sir, lu salah paham. Selama ini gue yang selalu ngerepotin dia. Gue yang selalu ngerepotin Dara. Gue yang ikut sama Dara. Udah cukup. Cynthia, Pak Sultan pulang. Ayo, Sultan. Nggak mau. Aku nggak mau pulang. Nggak mau. Pulang. Ayo Sultan, kamu ngawas. Aku tak mengerti diri. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Aku tak mengerti dirimu, semua maumu. Kau tak memahami. Coba lu baca. Kok bisa jadi gini sih? Bener, lu bawa kabur anak konglomerat itu. Ya ampun, Bang. Ngapain juga saya bawa kabur dia? Yang ada, dia tuh ngikutin saya terus. Enggak gitu. Jadi gini, Pak. Tadi pagi aku lihat Dara bawa kabur Sultan dari sini. Apaan sih lo? Orang gue bawa kabur dia karena dia tuh dikejar-kejar sama media. Cuman alasan doang kan? Bilang aja dah, kalau misalkan lu tuh pengen nguasain dia gitu, iya. Atau jangan-jangan lu takut Sultan diambil sama gue. Lu tuh apaan sih, Del? Sudah. Dara. Oh, dia cukup. Dara, lu kan sempet ngabisin waktu sama dia. Gimana kalau kita buat profil tentang Sultan? Gue yakin, pasti media kita akan laku keras. Karena masyarakat sekarang lagi menunggu-nunggu berita ini. Kenapa anak konglomerat bisa kabur dari rumah padahal semuanya sudah ada? Gimana? Bang, Sultan gak mau diekspos. Gini aja, Bang. Gimana kalau misalkan aku aja yang wawancara Sultan? Pasti dia mau deh, yakin, pasti mau. Dara aja yang udah dekat sama dia, gak mau. Apalagi lu. Iya, tapi kan masalahnya di sini Dara nggak bisa ngerayu narasumber, Bang. Sedangkan aku bisa, ya pasti dia mau lah. Bang, ada telepon. Dari? Katanya sih dari istrinya Pak Rudolf. Baik. Pokoknya saya nggak mau tahu. Itu wartawan harus segera dipecat. Kalau tidak, saya tidak akan menjamin perusahaan Bapak itu akan jalan atau tidak. Ngerti? Karyawan saya tidak membawa lari anak ibu. Justru anak ibu yang mengikuti karyawan saya, Bu. Nggak mungkin. Mata anak saya itu masih normal. Nggak mungkin anak saya itu mau sama perempuan seperti itu. Ingat ya, Pak. Kalau sampai karyawan Bapak mendekati anak saya lagi, saya akan hancurkan perusahaan media Bapak. Kamu ini gimana sih? Udah jelas-jelas kamu itu dibawa kabur sama wartawan itu. Kamu malah bela-belain dia. Kamu
kamu itu sebenarnya ada apa? Hah? Ada hubungan apa? Mi, ini bukan salahnya Dara. Ini semua salah aku, Mi. Lagi pula Dara itu orangnya baik. Keluarganya juga baik. Tuh kan, kamu bela-belain dia lagi. Jangan-jangan kamu suka sama perempuan gembel itu. Mi, aku gak suka ya, Mi. Mami ngehina Dara kayak gitu. Dara tuh orangnya baik, Mi. Terserah kamu ngomong apa. Yang jelas, Mami nggak suka kalau kamu punya hubungan sama perempuan itu. Kamu tahu nggak? Cynthia itu lebih mencintai kamu dari segala-galanya. Tapi Mami tahu sendiri kan, Cynthia ini sahabat aku dari lama loh, Mi. Iya, Mami tahu. Tapi Cynthia itu mencintai kamu. Dia sangat mencintai kamu. Dan Mami lebih suka kalau kamu pacaran sama Cynthia. Sin, gue benar-benar gak ngerti deh. Mami tuh ngomong apa sih barusan? Hah? Sultan, nyokap lu tuh benar. Benar. Gue tuh sebenarnya sayang sama lo. Gue cinta banget sama lo. Gue tuh mau nikah sama lo, Sultan. Tapi gue cuma nganggap lo sebagai sahabat gue, nggak lebih. Oke, lo tuh nggak perlu jawab itu sekarang. Kita bina dulu. Kita jalanin dulu persahabatan kita. Lo pasti bakal mencintai gue. Dan lo bisa cinta sama gue. Nggak bisa sih, sorry banget. Tapi gue benar-benar nggak cinta sama lo. Jadi bener lo beneran suka sama cewek kampung itu? Gue heran ya sama lo. Ini cewek tuh nggak punya malu, apa nggak sadar diri ya? Sultan siapa, lo siapa? Ngomong apaan sih lo? Gue kesini mau ngasih tahu lo, jangan deket-deket sama Sultan. Ya terus? Ya karena Sultan tuh milik gue. Milik lu? Nih ya, perasaan nih ya, si Sultan tuh nggak pernah ngomong kalau dia punya pacar. Lo bener-bener nggak punya malu ya? Hah? Lo tau nggak kalau nyokapnya Sultan tuh sukanya sama gue, bukan sama lo. Itu kan emaknya, bukan Sultannya. Ini cewek minta dikasih pelajaran kayaknya. Dikasih pelajaran nih, biar sadar. Au! Sakit? Itu tas gue mau diapain? Ngobrol-ngobrol aja. Au! Lu tega ya? Asal lo tahu ya, ini tuh permulaan. Kalau next time lo berani deketin Sultan lagi, bakal gue obrak-abrik rumah lo. Mau lo, hah? Udah, cabut. Kalau kamu nggak mau nerusin bisnis papi, kamu jangan seperti anak kecil dong. Iya, Pi. Aku minta maaf. Maksud papi sama mami itu baik. Ya. Kalau kamu coba menekuni usaha bisnis papi, setidaknya kamu itu bisa menyelamatkan ribuan karyawan beberapa tahun ke depan. Coba kamu pikirin dong. Ngerti kok, Pi. Dara juga udah banyak nasihatin aku soal itu. Dara, wartawan itu. Iya, Dara. Papi sama Mami udah salah nilai dia. Dia orangnya baik, Pi. Aku bisa nerusin sekolah bisnis sesuai kemauannya Papi sama Mami itu karena dia. Aku bisa nerusin bisnisnya Papi. Itu semua karena nasihat dari dia, Pi. Aku mau ngelakuin semua itu.
Tapi dengan satu syarat, Pi. Aku masih boleh main musik ya, Pi? Sultan. Papi sama Mami tuh nggak ngelarang kamu main musik. Papi sama Mami cuma pengen kamu bertanggung jawab untuk meneruskan bisnis Papi. Karena kamu itu anak Papi satu-satunya, anak laki-laki Papi satu-satunya yang akan meneruskan bisnis Papi. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Silakan minum. Ya, terima kasih Pak. Saya datang kemari mau berterima kasih sama kamu. Buat apa, Pak? Sekaligus saya meminta maaf. Selama ini keluarga saya sudah salah paham sama kamu. Terima kasih ya, karena kamu sudah menyadarkan anak saya, Sultan, untuk menjalankan bisnis saya. Ya itu juga saya tahu dari Bapak. Jadi sebenarnya saya nggak ngelakuin apa-apa kok. Enggak, Dara. Apa yang kamu lakukan itu lebih dari cukup. Dan sebagai tanda terima kasih saya ingin memberikan, saya mau memberikan ini. Mohon diterima ya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa nerima ini. Karena kebaikan nggak bisa selalu diukur dengan uang. Hati kamu memang sungguh mulia. Ternyata kamu memang orang baik. Sekali lagi, terima kasih ya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Iya Pak, ya. Assalamualaikum. Kenapa lu nggak terima tuh? Itu pasti segepok tahu. Apaan sih, Be? Nggak baik tahu. Aduh, lu kayaknya waktu orang kurang dibedong lu ya. Enggak lagi. Nggak baik tahu, Be. Ya. Papi yakin. Ingat loh, Pi. Cynthia bilang dia tuh suka bohong. Yakin, Mi. Justru itu Sultan dinasihati sama Dara agar mengikuti saran kita. Menekuni bisnis orang tuanya. Tapi tetap aja, Mami nggak suka kalau si Sultan dulu gaul sama dia, Pi. Ya terserah Mami deh ya. Yang jelas Dara itu nggak seburuk yang kita bayangkan. Apalagi info dari Cynthia yang menyesatkan kita itu. Ah, masa sih info dari Cynthia itu menyesatkan? Cynthia itu bilang kalau Dara itu memang perempuan nggak baik. Udah Mi, Papi nggak mau pusing ya. Kita ngobrol lagi di rumah nanti. Ya, Pi. Jadi ini semua gara-gara Cynthia. Pak, ada dua yang penting soal Cynthia. Sultan? Kenapa lo? Kangen lo ya sama gue? Ada sama kita juga. Ada apa, Mbak? Maksudnya apa? Udah ngasih informasi sesat soal Dara ke nyokap sama bokap gue, hah? Tunggu. Informasi apa sih? Gue gak ngerti deh. Lo ngomong apa, coba? Aduh deh, lo tuh gak usah ngelak lagi. Dari awal gue udah curiga soal Sultan disandar sama Dara. Makanya gue cari bukti kalau lo tuh udah fitnah dan ngancem Dara. Apa perlu gue liatin video lo sama anak buah lo yang udah jahatin Dara? Hah? Udah, lo mendingan ngaku aja deh. Lo ngaku atau gue laporin lo ke polisi soal pencemaran nama baik dan tindak kekerasan.
Apa? Bisa lo yang ngelakuin hal sejahat ini? Sultan, gue nggak jahat. Gue mempertahankan hak gue. Hak apa? Ya, gue gak mau kehilangan lo, Sultan. Gue sayang sama lo. Apapun bakal gue lakuin demi lo, Sultan. Gois lo. Lo kira gue barang yang bisa lo milikin gitu aja? Hah? Lo tuh udah berubah ya, Sin? Udah deh, lo denger kan? Jadi mulai sekarang lo nggak usah gangguin adik gue atau gue laporin lo ke polisi. Udah Mbak, tinggalin aja. Ayo Mbak. Sultan dengerin gue dulu. Gue bisa jelasin semuanya, Sultan. Sultan, please dengerin gue dulu, please. Sultan, please dengerin gue dulu. Sultan, buka pintunya, Sultan. Mbak Gita, aku bisa jelasin, Sultan. Sultan. Halo? Ya. Hah? Mami masuk rumah sakit. Mami? Iya. Aku kesana sekarang ya. Ya. Ini saya lagi menuju ruang mawar. Ya. Tunggu sebentar ya, Dok ya. Sultan? Darah? Sultan mana? Darahnya mana? Ini lagi mau ditelepon PMI-nya, Pi. Bentar ya. Buruan. Siang, Pak. Siang, Dara. Kok Bapak bisa ada di sini? Istri saya lagi dirawat di sini. Dia sedang sakit dan butuh banyak darah. Darah. Iya, dan jumlahnya cukup banyak. Saya sama Sultan golongan darahnya sama. Sementara anak saya satu lagi sudah dicek tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk mendonorkan darahnya. Kalau boleh tahu, darahnya apa ya, Pak? Golongan darah B. Kebetulan saya darahnya B. Ya, kalau Bapak nggak keberatan dan keluarga nggak keberatan, saya bisa kok donor darah saya. Iya. Jangan, Dar. Ntar lu malah sakit lagi. Lu kan kerjanya berat. Ya nggak apa-apa kali, Tan. Gue belum tahu gue bisa donor darah apa nggak. Dicek dulu dong. Ya, kalau kamu memang bersedia mendonorkan darah kamu, kami akan berterima kasih banyak sekali. Iya, Pak. Di mana tempatnya? Sebelah sini. Alhamdulillah, Pi. Keadaan Mami sekarang agak baik kan? Siapa sih yang donorin darah buat Mami? Mami nggak usah mikirin itu ya. Yang penting Mami sehat kembali. Lagi pula orang itu memang nggak pengen disebutin namanya nih. Tapi, Pi, Mami itu harus ngucapin terima kasih sama dia. Pasti dia orang yang sangat baik. Karena dia udah donorin darah ke Mami tanpa pamrih. Pokoknya Mami harus ketemu sama dia. Tapi memang dia pesen sama Papi. Dia memang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Udah lah, Pi. Pokoknya Mami harus ketemu. Titik. Darah, please dong. Lu kenapa sih, ha? Lu nyuekin gue terus? Gue tau lu marah sama gue. Gue tau lu kecewa sama gue. Tapi bukan berarti setiap gue hubungin lu selalu ngindar dong. Gue udah gak mau ketemu sama lo lagi. Kalau bisa selamanya kita gak ketemu. Kok gitu? Tan, gue udah capek urusan sama lo. Hidup gue kacau gara-gara lo, tau gak? Atas apa yang telah terjadi. Ya, gue ngerti kalau lu kecewa dan sakit hati sama gue. Gue minta maaf ya. Gue udah maafin lo dari kemarin-kemarin. Terus kalau masih marah? Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Darah, tunggu dulu. Hei, kok lo belum jawab pertanyaan gue sih? Kenapa lo masih marah sama gue? Karena lo sama gue kayak langit sama bumi. Sejak kapan sih lo jadi mikir soal kayak gitu? Hah? Sejak lo suka sama gue? Terus ditentang sama nyokap gue? Atau karena diancam sama Cynthia? Iya? Jadi emang bener lo suka sama gue?
Lu mau kan jadi pacar gue kalau gitu? Tulus kasihmu terpatri dalam hati, kau yang takkan terganti, akan selalu ku ngerti. Terima kasih ya, kamu sudah donorkan darah buat tante. Kalau nggak ada darah kamu, pasti tante masih sakit. Iya, sama-sama, Bu. Tante juga minta maaf atas kesalahan tante selama ini. Selama ini, tante salah menilai Dara. Ternyata Dara itu orang yang sangat baik. Biasa aja kok, Bu. Saya juga minta maaf ya. Nagita, makasih ya. Iya, sama-sama. Pokoknya yang penting buat gue, lo nggak bikin adik gue galau lagi. Galau. Wih, kita ke taman yuk. Gak enak ganggu dia. Nanti bete lagi. Pak Harvey kayaknya nggak pernah muda. Ayo. Iya ya. Ada. Ya, Ibu. Hati-hati ya. Tan, kok ibu lo nggak marah-marah sih ke gue? Nyokap gue juga punya perasaan kali. Masa setiap kali ketemu lu harus marah-marah terus? Ya sorry. Enggak. Lanjut yang tadi gimana? Lu mau kan jadi pacar gue? Bujo. Halo Bang. Iya. Iya. Deadline siang ini. Oke, siap Bang. Siap Bang. Iya, saya meluncur ya. Ya, makasih. Tan, taruh dulu ya. Nanti ini gue ada wawancara dulu. Nanti lanjut lagi, oke? Enggak, ntar dulu. Kalau gitu gue punya deadline juga buat lo. Deadline cinta buat gue. Hah? Mana aja sih? Baru nongol jam segini. Kan gue udah kasih tahu lo kalau gue ada deadline. Terus gue habis dari rumah, bentar langsung ke sini deh. Deadline mulu yang diurusin. Sorry. Ya udah kalau gitu. Deadline cinta lu, gue tagih hari ini juga. Gimana? Gak bisa jawab. Udah. Kalau gitu gue gak jadi berangkat. Gue bakal tongkrongin kantor lu terus setiap hari sampai gue dapet jawabannya. Jangan. Aduh. Oke. Bentar. Gue harus mau... Kenapa? Nggak yakin? Dara, gue cinta sama lo. Cinta sejati yang bisa. Sebentar lagi gue akan pergi keluar buat sekolah bisnis. Gue mohon, jangan pernah berpaling sedikit pun dari gue. Karena cuma lo penyemangat hidup gue, Dara. Oke. Detik ini, gue mau nyatain kalau cinta deadline anak konglomerat udah selesai.
gue juga cinta sama lo. Jadi anak yang baik ya. Jadi kekasih yang setia sama pasangannya. Ya walaupun kita itu jatuh cintanya singkat banget kayak deadline, tapi doa gue semoga hubungan kita berdua bisa langgeng dan abadi selamanya. Jadi gue diterima. Apa ya saya mau nanya? Seiring jalannya waktu lo bakal cinta sama gue. Cinta akan datang belakangan. Cinta akan datang belakangan. Cinta akan datang. Udah ngasih informasi sesat soal darah sekali nyokap gue.